Tetapi dalam semuanya itu, Betul. berarti kalau gue bisnis, gue bisa menang. Tadi MotoGP, dia minta hadiahnya biliar atau sepak bola, kan nggak nyambung mata. Jangan. Oke. Saya juga nggak nyambung barusan ngomong apa, Bu. Nah, justru itu saya buktikan bahwa kita kadang-kadang nggak nyambung. Oh, gitu ya. Untung Tuhan nyambungkan kita, makanya kita lebih dari pemenang. Berarti yang tadi nggak usah dengerin lah ya. Kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asawa. dari Keblinger. Jadi kebenar. Ya, nah ini Semangat dong. legend juga. Legend. Nih, legend. Ya. Ini mentang-mentang tema kita yang seperti ini, maka kita semuanya semangat. Iya, harus. Nah, benar dong, Bo, bahwa orang Kristen itu firman Tuhan berkata kita ini lebih dari pemenang. Iya dong. Iya dong. Gua kasih lo ayatnya. Oke, Roma 8 ayat dong. 37. Kasih dong. Roma 8 ayat 37. Iya. Dikatakan begini nih. Tetapi Ya. dalam semuanya itu, Ya. kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu, Betul. berarti kalau gue bisnis, gue bisa menang. Ya. Kalau gue kena sakit COVID, pasti menang. Ya. Kalau ada kompetitor, pasti menang. Ya. Jadi dalam segala hal, gue ditakdirkan Tuhan lebih dari pemenang. Menurut ayat ini. Itu yang gue dengar dari khotbah. Iya. Iya dong. Iya, menurut ayat ini. Ya, ayat 37 dia Ya, berkata lebih daripada orang-orang menang. Jadi kan dalam segala semuanya itu Iya. aku lebih dari pemenang. Nah. Boleh dong? Nggak boleh dong. Kan ada kata itu. Enggak, lu bisa nggak sekali-kali gue bilang boleh, lu bilangnya ya boleh gitu. Ya, tapi nggak boleh, Pantai. Kenapa nggak boleh? Nih kan ayat 37, tetapi dalam semuanya itu. Itunya itu membatasi kata semua. Kalau ayatnya bilang tetapi dalam semuanya, nah itu boleh. Mau bisnis, mau apa. Nah. Tapi kan ada kata itu. Termasuk MotoGP lebih dari pemenang. Gue menang dong. Nah itu makanya kalau nggak ada itunya, Oke. tapi ada itu, berarti ini semua yang terbatas. Tapi dalam semuanya itu. Nah berarti kan terbatas. Itunya apa tuh? Nah itunya di atasnya. Oke. Di atasnya? Di atasnya, baca dong di atasnya dari ayat 31 Pak Anta sampai ayat yang ke-36. Panjang kan? Panjang. Nah intinya aja lihat Pak Anta. Ayat 31 bilang, apa yang kita katakan jika Allah di pihak kita? Pertama, berarti kemenangan itu didasari karena kepihakan Allah. Ayat 31? Iya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang Iya. semuanya itu? Iya. Jika Allah di pihak kita, Iya. siapakah yang akan menjadi lawan kita? Betul. Berarti yang pertama, lebih dari pemenang itu konteksnya adalah keberpihakan Allah. Selama Allah di pihak kita, kita menang. Betul Oke. dong. Oke dong. Berarti boleh dong. Kan Tuhan berpihak kepada saya berpihak kepada Tuhan nih. Iya. Lalu kalau saya buka bisnis, saya pasti menang dong. Nah bisnisnya apa dulu? Bisnisnya sesuai dengan keberpihakan Allah atau enggak? Ya, bisnis gula pasir, jualan telur, lontong. Menimbun, Enggak lah. minyak goreng. Enggak. Ya enggak. Kalau- Apakah boleh? Ya kan saya punya bisnisnya bagus, bukan barang-barang yang haram. Terus saya juga sakit, pasti sembuh karena lebih dari pemenang. Baca dulu ayat 32-nya. Oke. Nah, coba baca lagi. Lu bilang katanya 31 doang, sekarang pakai 32 ya? Iya kan keberpihakan Allahnya 31, tapi 32-nya. Oh ya udah, Coba. oke. Nih, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mengaruniakan segala sesuatu. Ini segala sesuatu diulang-ulang, Panta. Bapak Ibu, kalau ada kata yang diulang-ulang, pengulangan, hukum strukturnya. Wah, hukum strukturnya pengulangan. Berarti ini penting, Panta. Oke. Nah, masalahnya kita kan mau cari tahu hari ini segala sesuatunya itu apa. Nah, maka ada di ayat 33, 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Berarti segala sesuatu ini tentang gugat-menggugat. Tentang menggugat terhadap apa? Terhadap keselamatan, Panta. Jadi ini nggak bicara tentang materi, tapi ini bicara keselamatan. Makanya dibilang ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Udah ada keberpihakan, udah ada bukti bahwa Yesus menyerahkan hidupnya buat kita. Yesus tidak mungkin menggugat kita. Kalau Yesus tidak menggugat kita, siapa yang bisa menggugat kita? Makanya ayatnya dikatakan 35, 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Nggak ada. Artinya ini terhadap penderitaan yang kita alami, ketika kita ikut Tuhan, ada nggak yang misalkan kita dengan kasih Tuhan? Nggak ada. Okay. Nah, dalam hal itulah kita lebih dari pemenang. Jadi bukan tentang bisnis, tentang masa depan. Ini justru tentang sesuatu yang sudah berlangsung, Pak.
Jadi sebagai orang Kristen, Ya, saya nggak bisa langsung ngomong bahwa di bisnis saya pasti lebih dari pemenang. nggak bisa. Karena itu kan masa depan. Jadi, coba Pak Boas dijelaskan lebih detail lagi. Jadi lebih dari pemenang dalam konteks itu, yang dimaksud apa? Lebih dari pemenang di dalam konteks Roma pasal 8 ini, berbicara tentang apa yang sudah Yesus lakukan, yang tidak bisa kita lakukan. Yaitu keselamatan. Oke, artinya Yesus memberikan keselamatan kepada kita, Persis. pengampunan dosa, Persis. sehingga kita menang atas dosa. Persis. Lalu tadi dikatakan penderitaan? Nah, penderitaan yang harus kita tanggung ketika kita ikut Tuhan. Oke. Dalam ikut Tuhan, seringkali di dalam kalimat-kalimat Yesus, kalau kamu ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Tentu ada penderitaan, tentu ada penganiayaan. Bahkan Yesus sudah berkata, hati-hati, nanti di akhir zaman penganiayaan itu akan makin banyak. Dalam konteks itulah, Pak. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus memberikan kita sebuah motivational speech ya, bahwa keselamatan datang dari saya, kata Tuhan. Lalu nanti ketika kamu menjadi orang percaya, lalu melewati penderitaan, kesukaran, bahaya, kamu akan diberikan kekuatan oleh Rohku, istilahnya begitu. Persis. Tuhan yang menguatkan kita. Persis. Jadi kita akan lebih dari pemenang itu artinya karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan, maka kita keturunan-keturunan pemenang. Ya persis. Kita cuma terima hadiahnya, Pak. Yang berjuang itu Tuhan di atas kayu salib. Makanya waktu Yesus berkata sudah selesai, saat itulah kita jadi lebih dari pemenang. Berarti aplikasinya ketika saya jadi orang Kristen, lalu ketika saya melayani Tuhan, ada tantangan, kesulitan, masalah, saya nggak boleh depresi, stres, karena Tuhan berjanji kita pasti menang. Dan sudah diberikan kemenangan. Apalagi ada orang bilang, aduh saya susah Pak, saya miskin, saya sakit Pak, jangan-jangan Yesus sudah nggak mengasihi saya. Nggak bisa. Kasih Tuhan itu berlangsung seumur hidup. Kalau keselamatan aja dia beri, masa soal penghidupan hari-hari, soal kebutuhan hidup Tuhan nggak bisa kasih, Tuhan kasih. Nah seringkali karena ada pengertian inilah orang bawa ke bisnis tadi, Pak. Jadi keuntungan kita aja, lebih dari pemenang kita yang untung, lebih dari pemenang kita yang untung. Padahal ini kan tentang konsekuensi dari apa yang Tuhan buat. Jadi Tuhan sudah menang atas maut. Makanya kita yang menikmati, tanda kutip, kemenangan itu, kita lebih dari pemenang. Benar. Dan ketika kita sudah memahami kata lebih dari pemenang, ayat 38 berkata, sebab aku yakin. Seharusnya ketika kita paham Yesus sudah melakukan segala sesuatu buat kita, tidak ada lagi ketakutan terhadap ketelanjangan, kemiskinan, bahaya pedang dan sebagainya, maka harusnya muncul keyakinan, Pak. Nah berarti kan lebih dari pemenang ini konteksnya adalah, saya ulang lagi kan kita berproses nih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berproses bersama-sama nih ya. Jadi lebih dari pemenang itu artinya dalam konteks ini, Yesus sudah mati di kayu salib. Persis. Dia mengalahkan semua hukuman dosa. Dan dia memberikan kita kemenangan, sama seperti dia menang atas maut. Kemenangan yang sama itu diberikan buat kita yang percaya kepada dia. Betul. Sehingga kitalah disebut orang-orang yang menang juga. Betul. Dan ketika di dalam kehidupan kita mengiring Yesus ada penderitaan, kesulitan, masalah karena nama Yesus, maka Tuhan berjanji kita tetap diberikan kemenangan. Karena Yesus sudah menang atas maut, atas penderitaan, atas kesulitan apapun. Udah cocok belum jadi pengkhotbah? Cocok ya? Udahlah. Gua udah boleh khotbah dong berarti? Boleh lah. Oke, good ya. Jadi itu maksudnya ya? Begitu. Nah berarti gini, kalau saya pakai lebih dari pemenang, lebih daripada orang-orang menang, di konteks lainnya boleh nggak? Jangan. Kalau pakai ayat ini, ayat ini jangan dipakai di konteks yang lain. Nggak boleh ya? Pakai aja kata-kata yang lain. Kalau memang mau kata motivasi ya, ayo kita bisa menang. Karena lebih dari pemenang itu tidak ada andil kita. Karena tidak ada andil kita lah, maka namanya lebih dari pemenang. Oh berarti cerita tentang petinju itu cocok tuh dalam konteks ini. Coba gimana? Petinju tuh yang gimana? Itu loh, yang ada orang bertinju nih ya. Wah, babak belur. Ya contohnya lu mah gua lah. Yang menang saya. Kan saya yang cerita. Boleh. Kalau yang cerita lu yang menang. Ya. Hadiahnya Kita bertinju nih. Deng, lalu sampai ronde kelima, jebret, saya menang. Pak Boas KO. Tapi saya menang dalam keadaan lebam-lebam, babak belur gitu ya. Dapat sabuk, dapat uang miliaran. Waduh. Pulang dong gua ke rumah. Crazy rich. Menang dong. Pulang ke rumah, istri buka pintu. Disayang dong sama istri. Enggak, istri bilang gini,
mana hadiah miliarannya? Bukan menang gitu. Mana sabuk emasnya gitu kan? Jadi saya menang sebagai petinju, tapi istri saya lebih dari pemenang. Nah, benar, kira-kira begitu. Yesus yang babak belur menanggung dosa saya, dosa kita, tapi kemenangan itu diberikan buat kita. Betul. Bahkan kemenangan atas future penderitaan di masa depan. Betul. Itu pun sudah diberikan kemenangan buat kita. Nah, itu jadi motivasi buat kita. Right. Jangan lempem, jangan cengeng gitu ya. Tapi punya keyakinan bahwa aku sudah dimenangkan oleh Tuhan. Benar. Nah itu. Jadi kan gampangnya gini kan teman-teman. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk bertanding, bagaimana mungkin kita bisa punya kesempatan untuk menang? Nih, kita nggak punya kemampuan untuk bertanding, bagaimana mungkin kita punya kesempatan untuk menang? Bertandingnya pun kita nggak layak nih, karena kita udah berdosa, tidak punya kemampuan untuk bertanding. Nggak mungkin menang. Nah, Yesus lah yang bertanding buat kita, dan Yesus yang merebut kemenangan itu, lalu hadiah keselamatan itu diberikan pada kita. Oke, berarti kita keturunan pemenang dong. Ya jelas. Kalau ada yang menang, berarti ada yang kalah. Berarti dalam konteks ini yang dikalahkan itu penderitaan itu. Kuasa iblis dan kuasa dosa, penderitaan, kuasa dosa dikalahkan. Dikalahkan. Jadi jangan dipegang lagi. Oh, saya menderita, udah nggak boleh Panta. Kalau lebih dari pemenang nggak boleh. Oh, saya susah, saya menderita, nggak boleh. Jadi udahlah ya, kalimat-kalimat aku lebih dari pemenang jangan ditaruh di konteks-konteks yang nggak usah. Luar di luar konteks Alkitab. Jangan dong. Jangan. Nanti kasihan Yesus yang bertanding. Ya kan ibaratnya bertanding MotoGP nih kan sekarang lagi heboh MotoGP. Bertanding MotoGP, dia minta hadiahnya biliar atau sepak bola, kan nggak nyambung mata. Jangan. Oke. Saya juga nggak nyambung urusan ngomong apa, Bu. Nah, justru itu saya buktikan bahwa kita kadang-kadang nggak nyambung. Oh, gitu ya? Untung Tuhan nyambungkan kita. Makanya kita lebih dari pemenang. Berarti yang tadi nggak usah dengerin lah ya. Kira-kira gitu lah. Di-delete aja ya, diedit ya, di-delete. Jangan. Ini yang lucunya. Soalnya kalau konten kayak gini, Pak Anta, ya, Bapak Ibu harus mengerti. Kita perlu serius tapi perlu lucu. Gitu ya. Kalau nggak Bapak Ibu nggak mau nulis sih. Iya kan? Suruh tanya dong di bawah. Komentar. Ya, silakan. Kalau nggak ya kita kayak gini terus nih, Pak Anta. Iya, tetap lucu ya. Untung kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oke ya, jadi lebih dari pemenang itu bicara tentang kita sudah dimenangkan Yesus. Ya, di kayu salib, kita sudah menang atas dosa, kita juga menang atas penderitaan, masalah, persoalan apapun di dalam Tuhan. Kita diberikan kekuatan. Ya, iya dong. Mari kita kuat, tetap semangat, sampai ketemu pada episode selanjutnya. God bless you. God bless you.